Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 24. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Hampir tidak ada jejak seseorang di pegunungan yang luas dan dalam. Tema utamanya adalah pegunungan hijau subur tak berujung. Kadang-kadang, raungan binatang ajaib bergema di hutan pegunungan, menakuti burung-burung yang sedang beristirahat yang tak terhitung jumlahnya. Ada batu besar yang menyembul dari dinding gunung di tengah tebing yang curam. Batu besar itu seringkali dihempas oleh hujan dan angin. Oleh karena itu, permukaannya sangat halus. Bahkan ada lapisan kilau samar di atasnya. Namun, seorang pemuda berjubah hitam, saat ini sedang berdiri di tempat itu. Kakinya seperti akar pohon tua yang perlahan mencengkeram batu besar, menyebabkan tubuhnya berdiri di atasnya tanpa bergerak sedikit pun. Pemuda berjubah hitam itu secara alami adalah Xiao Yan sejak dia meninggalkan kota Feng. Sepertinya akan ada aktivitas besar saat dia membangunkan Yao Lao kali ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak dapat melakukan ini di tempat yang ramai seperti kota Feng. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan memberitahu Xiao Li, dia dan Medusa sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam. Di pegunungan yang dalam dan tak berujung, aktivitas, terlepas dari seberapa masifnya, akan benar-benar menghilang di antara sampul banyak gunung. Tatapan Xiao Yan menyapu ke kiri dan kanan puncak gunung yang terjal ini. Ruang yang sunyi itu sedemikian rupa sehingga orang bahkan kesulitan mendengar kicauan burung. Sesaat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan puas dan mengangkatnya ke atas tebing, dan berteriak dengan keras. "Kailin, aku akan merepotkanmu. Jangan biarkan apapun menggangguku." Tertawa menyebar. Samar-samar orang bisa melihat sosok anggun berdiri di atas tebing gunung. Namun, dia tampak bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan Xiao Yan, dan terlalu malas untuk memberikan jawaban. Xiao Yan sudah lama terbiasa dengan sikap Medusa ini. Karenanya, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia tahu bahwa wanita ini mungkin mengabaikannya secara lisan, tetapi dia biasanya akan melakukan tugas yang telah dia janjikan padanya, sampai-sampai orang tidak dapat mengambilnya. Xiao Yan dapat sepenuhnya yakin dengan dia melindunginya dari samping. Xiao Yan menyilangkan kakinya, dan duduk di atas batu besar yang halus. Dia perlahan-lahan menutup matanya saat dia memaksa napas dan hatinya untuk memasuki ritme yang tenang dan lambat. Baru kemudian dia menjentikkan jarinya. Sebuah kuali obat berwarna merah tua sekali lagi jatuh, dan menghantam batu besar itu dengan keras, menyebabkannya bergetar beberapa kali. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah serius saat dia mempelajari kuali obat berwarna merah tua. Cincin penyimpanan laut yang tenang di jarinya berkedip sedikit. Segera, ramuan obat keluar darinya. Akhirnya, mereka tampaknya mengalami gaya drag tertentu saat mereka digantung di sekitar Xiao Yan. Munculnya ramuan obat ini agak aneh. Namun aroma tidak biasa yang mereka keluarkan secara samar-samar, menyebabkan jiwa seseorang mendapatkan perasaan nyaman yang mirip dengan yang direndam di pemandian air panas. Senyum di wajah Xiao Yan semakin kaya, saat dia mengendus wewangian obat yang tidak biasa. Semua bahan obat ini memiliki efek yang baik untuk kekuatan spiritual seseorang. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan segumpal glazed Lotus Heart Flame menyala dan muncul. Akhirnya, itu bermain seperti roh api saat menari di sekitar jari Xiao Yan dengan gesit. "Pergilah." Dengan teriakan lembut, gumpalan glazed Lotus Heart Flame keluar, dan memasuki kuali obat melalui saluran keluar api. Saat itu memasuki kuali obat, itu tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi nyala api yang mengembang. Nyala api menggeliat di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, jari panjang Xiao Yan dengan lembut, menjentikkan ke bahan obat yang ditangguhkan di depannya. Dengan cara yang terampil, ia menembak ke dalam kuali obat. Bahan obat dibungkus oleh api hijau tua, saat itu ditembakkan ke dalam kuali obat. Namun, suhu yang sangat tinggi, tidak segera menghancurkannya dengan cara yang serakah. Sebaliknya, ramuan obat itu memancarkan cahaya samar seperti giok putih saat dibakar, hampir seperti mencoba mengisolasi suhu nyala api. Xiao Yan tidak terlalu terkejut bahwa ramuan obat ini memiliki kemampuan untuk membalas nyala api. Dia dengan jelas memahami bahwa jenis ramuan obat langka yang dapat memulihkan luka spiritual ini, sebagian besar dapat mengandalkan semacam kemampuan naluriah untuk memblokir kerusakan dari luar. Misalnya ramuan obat bernama ginseng tulang giok salju, yang dilemparkan ke dalam kuali obat ini mungkin dinamai ginseng, tetapi bentuknya mirip dengan tulang putih seperti giok. Ginseng tulang jenis ini memiliki ketangguhan yang tidak lebih lemah dari baja. Itu memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap api. Jika seseorang ingin menggunakan api biasa untuk memurnikannya,
dia mungkin tidak memperoleh banyak hasil bahkan setelah melakukannya selama setengah tahun atau bahkan setahun. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terkejut karena bisa menahan pemanggangan Glazed Lotus Heart Flame. Seseorang tidak boleh memiliki hati yang cemas saat memurnikan ramuan obat semacam itu. Semuanya harus dalam siklus progresif. Ini adalah jalan yang benar. Xiaoyan menyaksikan nyala api yang ganas di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan Glazed Lotus Heart Flame mencoba untuk memperbaiki Snow Jade Bone Ginseng, ini setidaknya akan membutuhkan beberapa hari. Meskipun Xiaoyan sudah mengantisipasi ketahanan api dari Snow Jade Bone Ginseng, dia mau tidak mau merasa tercengang saat melihat tulang ginseng itu baru mulai meleleh pada hari ketiga. Ramuan obat yang mampu mengobati makhluk halus memang berbeda dengan ramuan obat biasa. Apakah ramuan obat yang sekeras itu masih bisa dianggap sebagai bahan obat? Xiaoyan menenangkan hatinya dan perlahan menyempurnakannya. Hanya pada hari kelima barulah ginseng tulang giok salju yang sangat keras itu benar-benar meleleh, menjadi gumpalan cairan kental seputih salju. Xiaoyan memindahkan cairan kental seputih salju itu ke suatu tempat di kuali obat dengan suhu yang lebih rendah, untuk memanggangnya dengan api yang lambat. Dia kemudian melemparkan bahan obat lain, yang juga sulit untuk disuling ke dalam kuali obat. Dia sekali lagi memulai perbaikan yang membosankan. Tidak ada konsep waktu di pegunungan. Waktu berlalu dengan tenang melewati jari-jari seseorang seperti air yang mengalir. Bahan obat yang ditangguhkan di depannya secara bertahap, disempurnakan menjadi berbagai cairan obat berwarna di dalam kuali obat satu demi satu. Semua bahan obat akhirnya benar-benar disempurnakan, sekitar 1 bulan setelah Xiaoyan memasuki pegunungan yang dalam. Setelah itu, dia menghabiskan 7 hari lagi untuk menggabungkan semua cairan obat ini menjadi satu. Xiaoyan menyaksikan sekelompok cairan kental, yang memancarkan kilau warna-warni samar di dalam kuali obat dari tebing. Dia akhirnya menghela nafas lega, seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Meskipun dia tidak memurnikan pil obat kali ini, itu adalah waktu terlama yang dihabiskan Xiaoyan di depan kuali obat. Tubuhnya telah duduk di depan kuali obat tanpa bergerak selama lebih dari sebulan. Dia berulang kali mengarahkan doki, untuk menambah nyala api di dalam kuali obat sehingga jumlahnya cukup. Jika Xiaoyan belum maju ke kelas Do Wang dan metode Qi, Flame Mantra, miliknya tidak berevolusi ke tingkat rendah di kelas, pemborosan beban tinggi semacam ini kemungkinan besar, akan membuatnya jatuh dari batu besar ini, sampai ke bagian bawah tebing karena kelelahan Do Qi terlepas dari seberapa kuat karakternya. Saya akhirnya menyelesaikannya. Lengan Xiaoyan menyeka keringat di dahinya. Mulutnya terbuka menampakkan gigi putih. Ujian selama 1 bulan dari ketahanannya, seperti seorang pekerja yang memelihara api, sangat menguntungkannya. Bahkan tanpa menyebutkan penggabungan sukses dari cairan obat, Xiaoyan dapat merasakan bahwa melalui 1 bulan pembakaran ini, dia lebih terlatih dalam penguasaannya atas Glazed Lotus Heart Flame, yang merupakan penggabungan dari 2 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun langkah-langkah penyempurnaan pil semacam ini membosankan, dan menghabiskan kekuatan spiritual seseorang, mereka memiliki manfaat yang sangat besar untuk melatih kendali seseorang atas nyala api. Xiaoyan beristirahat selama lebih dari 10 menit, setelah menyelesaikan penggabungan cairan obat. Hanya setelah itu dia sekali lagi menguatkan perhatiannya, sebelum mengalihkan pandangannya ke cincin hitam tua yang tampak kuno. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskannya. Xiaoyan memegang cincin itu dengan lembut di tangannya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya, dan melemparkannya dengan tangannya. Cincin hitam pekat dilemparkan ke dalam api yang membara di dalam kuali obat dengan cara yang terampil. Api hijau tua dengan tergesa-gesa menyerbu ke depan saat cincin hitam tua memasuki kuali obat. Namun, kekuatan tak terlihat melonjak secara otomatis dari ring, tepat saat api ini akan mendekati ring. Setelah itu, kekuatan ini mengisolasi cincin dari nyala api. Pertahanan diri otomatis. Sepertinya cincin guru juga bukan benda biasa. Xiaoyan kaget saat melihat reaksi cincin itu. Dia langsung tersenyum. Dengan jentikan jarinya, cairan kental berwarna-warni itu berjatuhan, dan akhirnya membungkus lingkaran hitam pekat itu. Cincin hitam pekat itu tidak menahan cairan obat ini, yang memiliki cukup kemampuan penyembuhan spiritual. Oleh karena itu, memungkinkan cairan untuk menyeret dan membungkus dirinya sendiri. Xiaoyan tersenyum tipis, saat melihat bahwa dia telah berhasil membungkus cincin hitam pekat dengan cairan berwarna-warni. Dia segera mengganti segel tangannya, dan api hijau tua yang lemah di dalam kuali obat, tampaknya telah pecah dalam kegembiraan saat itu mengeluarkan suara, "Ci", dan melonjak ke depan, menyapu kumpulan cairan berwarna-warni ke dalamnya.
Suhu yang sangat tinggi itu masih menyebabkan udara di sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi, meskipun memiliki efek isolasi dari kuali obat berwarna merah tua. Di bawah kendali Xiaoyan, cairan warna-warni tidak menimbulkan banyak perlawanan terhadap nyala api hijau tua. Permukaannya yang ganas secara bertahap mulai membentuk gelembung udara di tengah suhu yang sangat tinggi. Uap yang tidak terlihat akan ditekan dan melewati cairan obat ketika gelembung udara sesekali pecah. Akhirnya, itu akan secara diam-diam bergabung menjadi cincin hitam gelap. Waktu perlahan mengalir saat gugusan cairan berwarna-warni, yang semula seukuran telapak tangan, perlahan menyusut. Jelas, efek pengobatan dari penyembuhan roh seseorang telah benar-benar menguap ke dalam ring di bawah tekanan suhu tinggi di sekitarnya, menyembuhkan roh yang tertidur di dalamnya. Cairan obat semakin menipis. Di bawah tatapan gembira Xiaoyan, lapisan cahaya samar yang mewakili kehidupan secara bertahap, melonjak ke permukaan cincin hitam gelap. Guru, Anda telah tertidur selama 2 tahun. Saatnya bangun. Hutan pegunungan itu subur, hijau. Puncak-puncak pegunungan menembus awan seperti pedang, tampak megah dan spektakuler. Sebuah batu besar terbentang di dinding curam, di suatu tempat di pegunungan. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di atasnya, dengan mata tertutup rapat. Sebuah kaldron obat merah besar ditempatkan di depannya. Api hijau tua dengan ganas naik dan jatuh di dalam kuali obat. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, samar-samar orang dapat melihat bahwa sebenarnya ada sekelompok cairan berwarna-warni yang perlahan bergoyang di dalam nyala api. Permukaan cairan berwarna-warni itu berulang kali mengeluarkan gelembung kecil saat dipanggang di bawah nyala api. Setiap kali gelembung pecah, ukuran gugusan cairan akan menyusut sedikit. Tentu saja, penyusutan semacam ini sangat kecil. Sampai-sampai seseorang akan kesulitan menemukan bahwa cairan itu secara bertahap menyusut kecuali seseorang mengamatinya dengan cermat. Akan tetapi, karena akumulasi ini sedikit demi sedikit, berlangsung selama jangka waktu tertentu, penyusutan tidak lagi dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan cairan obat yang berwarna-warni menjadi semakin encer, samar-samar terlihat benda berwarna hitam yang dibungkusnya. Pada pandangan hati-hati, sebenarnya ada cincin yang tampak kuno hitam pekat di dalam cairan obat. Dibandingkan sebelumnya, cincin hitam pekat ini tidak diragukan lagi memiliki cahaya ekstra halus, yang tersembunyi di dalamnya saat ini. Warna di permukaan menjadi lebih dalam dan lebih gelap. Ketika cahaya di permukaan cincin ini berkedip-kedip sesekali, orang dapat menemukan bahwa ukuran cairan telah menyusut sedikit. Jelas, kekuatan obat murni di dalam cairan obat, secara bertahap diserap oleh roh yang tertidur di dalam ring. Membangkitkan semangat tidur Yao Lao, adalah tugas yang sangat merepotkan dan lambat. Xiaoyan sudah bersiap untuk ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terlalu cemas atau gelisah karena cincin itu masih tidak bereaksi setelah sebulan berlalu. Dia sesekali membuka matanya dan menatap cincin di dalam cairan obat. Beberapa saat kemudian, dia akan mendesah pelan sebelum dia menenangkan dirinya dan melanjutkan penyempurnaan. Pegunungan yang tenang tidak memiliki keaktifan dunia luar. Beberapa magical beast yang sesekali melewati tempat ini akan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan karena tekanan menakutkan yang samar-samar dipancarkan dari puncak gunung. Oleh karena itu, lingkungan sekitar puncak gunung ini sangat sunyi. Waktu berlalu dengan tenang dalam keheningan. Tanpa disadari, 2 bulan telah berlalu sejak Xiaoyan memasuki pegunungan yang dalam. Xiaoyan telah menjaga kuali obat di sisinya selama hampir 2 bulan ini. Dia hanya akan pergi sesekali untuk waktu yang singkat. Dengan aliran waktu dan pembakaran tak henti-hentinya dari Glazed Lotus Heart Flame, gugusan cairan medis seukuran telapak tangan sekarang hanya seukuran ibu jari. Itu secara kebetulan hanya bisa membungkus cincin hitam pekat di dalamnya. Apalagi kilaunya adalah perbedaan antara langit dan bumi, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jelas, sebagian besar kekuatan obat di dalam cairan obat telah dipaksa masuk ke dalam ring di bawah nyala api. Medusa duduk bersila di atas batu di puncak gunung. Mata panjangnya yang tertutup rapat perlahan terbuka saat dia melirik Xiaoyan, yang berada di dinding curam gunung dengan acuh tak acuh. Bibirnya yang merah dan licin bergerak sedikit saat tawa dingin terdengar lembut, sudah 2 bulan. Anda seharusnya sudah mencapai batas Anda. Jika Anda terus berjuang, kemungkinan ada orang lain yang harus datang dan menyelamatkan Anda. Meskipun Xiaoyan agak jauh, tawa dingin Medusa masih berhasil ditransmisikan dengan jelas ke telinganya. Xiaoyan juga perlahan membuka matanya saat mendengar suara itu melayang di samping telinganya. Doki di dalam tubuhnya melonjak saat dia sekali lagi menggerakkan gumpalan api hijau tua dan menembakkannya dari jarinya. Nyala api akhirnya dituangkan ke dalam kuali obat. Hanya setelah melakukan semua ini,
dia mengangkat kepalanya, dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum ke arah puncak gunung, mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Saya khawatir bahwa saya tidak akan bisa mendapatkan pil pemulihan jiwa jika Anda mati. Sudut bibir Medusa melengkung saat dia berbicara dengan dingin. Anda dapat yakin bahwa saya masih dapat terus menanggung ini. Pil obat Anda juga pasti akan sampai ke tangan Anda. Wajah Xiao Yan yang agak pucat-pucat tersenyum. Dia telah berulang kali menghabiskan dokinya untuk mengaktifkan Glazed Lotus Heart Flame dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengontrol nyala api dengan sempurna selama 2 bulan. Xiao Yan mungkin bisa menahan kelelahan seperti itu selama sebulan. Namun, jika waktu berlarut-larut, kelelahan perlahan akan muncul. Tingkat pemborosan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli dari kelas Dong Huang tidak mampu membelinya, apalagi Xiao Yan. Xiao Yan tidak terus mengalihkan perhatiannya setelah berbicara. Dia terus menempatkan semua perhatiannya ke dalam kuali obat di depannya. Orang yang keras kepala. Medusa mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiao Yan memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan nyala api sekali lagi. Dia segera bergumam pelan pada dirinya sendiri, apa hubungannya denganku jika dia mati? Aku benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu padanya. Medusa menggeleng bingung. Ini sama sekali tidak cocok dengan karakternya. Meskipun dia mengatakan ini dengan mulutnya, tatapannya terkadang akan melihat ke bawah. Sikapnya tampak seolah-olah dia benar-benar khawatir, Xiao Yan akan jatuh lebih dulu ke tebing karena kelelahan. Waktu berlalu, ketika cairan obat berwarna-warni yang melilit cincin hitam pekat itu hanya lapisan tipis, tubuh Xiao Yan, yang duduk kokoh di atas batu besar, mulai sedikit bergetar. Api hijau tua di dalam kuali obat juga mulai berkedip dengan cepat. Jelas, kekuatan Xiao Yan akan benar-benar habis, setelah periode penyempurnaan yang begitu lama. Medusa sekali lagi merajut alisnya dengan erat, saat melihat tubuh Xiao Yan yang sedikit bergoyang. Orang ini sangat ceroboh. Meskipun dia diam-diam memarahi di dalam hatinya, energi 7 warna samar mulai secara bertahap melonjak di permukaan tubuhnya. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kuat, saat dia dengan paksa menahan gelombang kelelahan, dan perasaan pusing yang ditularkan dari kepalanya. Matanya menatap tajam ke cincin hitam pekat di dalam nyala api, saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeringkan doki, yang tersembunyi di dalam setiap bagian tubuhnya. Dia memiliki firasat bahwa waktu bagi Yao Lao untuk bangun kembali tidak jauh. Doki yang tersisa di dalam tubuhnya mengerumuni dengan kecepatan yang semakin lambat, saat dia berulang kali meremasnya. Pada akhirnya, itu bahkan mulai terputus-putus, tanda kelelahan. Selain itu, pikiran Xiao Yan juga sepenuhnya digantikan oleh rasa lelah dan pusing. Penglihatannya mempertahankan jejak kabur saat sudut tubuhnya berayun secara bertahap menjadi lebih besar. Mencari kematianmu sendiri. Medusa menggertakkan gigi peraknya, dan dengan lembut memarahi saat melihat Xiao Yan yang bergoyang, yang mungkin akan jatuh dari tebing kapan saja. Tubuhnya bergerak maju sedikit. Dari sikapnya, sepertinya dia siap untuk bertindak dan menyelamatkan bocah kecil yang keras kepala ini. Penglihatan Xiao Yan menjadi semakin kabur. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya, bahwa dia telah mencapai batasnya. Namun, menyerah pada saat seperti itu. Gigi Xiao Yan menggigit lidahnya. Rasa sakit yang hebat sedikit menguatkan pikiran Xiao Yan. Dia segera dengan gila mengedarkan rute metode Qi, Flame Mantra, dan gelombang terakhir Doki yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya benar-benar diperas olehnya. Itu dengan gila melintasi tubuhnya sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Penglihatan Xiao Yan akhirnya berubah dari buram, menjadi kegelapan total saat Doki melonjak keluar dari jarinya. Kepalanya mencondongkan badan ke depan, dan dia akhirnya tidak bisa menjaga stabilitas tubuhnya. Tubuhnya mencondongkan badan ke samping, dan menjadi seperti batang kayu yang terguling dari batu besar yang licin. Akhirnya, dia terjatuh dengan kepala terlebih dahulu, menuju tepi tebing yang tertutup awan. Sialan! Medusa tidak bisa menahan kutukan saat melihat Xiao Yan akhirnya jatuh kepala lebih dulu dari tebing. Tubuh indahnya bergerak maju, dan akan bertindak untuk menyelamatkannya. Namun, tubuhnya baru saja bangun ketika wajahnya menjadi tidak stabil. Mengapa saya harus menyelamatkannya? Orang seperti ini pantas mati. Selama Medusa berjuang di dalam hatinya, kecepatan jatuh Xiao Yan menjadi semakin cepat. Dari kelihatannya situasinya, kemungkinan Xiao Yan akan menjadi tumpukan daging cincang, jika ada batu besar yang menonjol tersembunyi di kabut. Mata Medusa menatap tajam ke arah Xiao Yan yang telah jatuh ke awan yang tersisa. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya mengalir 7 warna,
yang mengalir menuruni puncak gunung dengan cara seperti kilat, muncul di atas Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Lapisan cairan obat berwarna-warni di permukaan cincin hitam pekat, di dalam kuali obat merah tua yang bertumpu pada batu besar akhirnya bergabung ke dalamnya tepat saat Medusa bergerak. Cincin itu tiba-tiba berguncang dengan kuat, dan riak tak terlihat menyebar dengan cara seperti gelombang. Itu mengetuk dinding bagian dalam kuali obat, dan mengeluarkan suara seperti gong yang jelas. Riak tak terlihat menyebar dengan cara yang semakin cepat dan ganas. Hanya dalam beberapa kedipan, gelombang sonik yang kuat itu dipancarkan dari kuali obat sebelum akhirnya berubah menjadi guntur keras, yang bergema di seluruh pegunungan. Angin kencang bertiup dimanapun gelombang sonik menyebar, dan gelombang laut berwarna hijau terbentuk di atas lautan pepohonan sebelum menyapu ke tepi langit. Suara jernih yang tiba-tiba meletus secara alami juga dirasakan oleh Medusa. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati Xiao Yan, yang berada di dekatnya. Flicker lain muncul dalam pupil panjang yang dipenuhi dengan keliaran. Ekspresinya berubah berulang kali. Wanita yang rumit ini sebenarnya telah memulai perjuangan, apakah akan menyelamatkan Xiao Yan pada saat seperti itu? Perasaan pertama yang dimiliki Medusa terhadap Xiao Yan adalah, dia ingin membunuh orang menjijikkan ini di tempat. Namun, jauh di dalam jiwanya, ada hal lain yang berulang kali menahan perasaan semacam ini. Selain itu, bahkan diam-diam mendesaknya untuk mengulurkan tangan, dan menyelamatkan Xiao Yan. Perjuangan berlanjut sejenak dan cahaya di mata Medusa sekali lagi menjadi stabil. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Bajingan, anggap dirimu beruntung. Saya pribadi akan mengambil hidup Anda 1 tahun kemudian." Medusa mengulurkan lengan panjangnya saat suaranya terdengar. Lengan halusnya dengan kuat meraih jubah Xiao Yan. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia hendak membawanya kembali ke tebing. Dia segera melemparkan telapak tangannya ke ruang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Ruang tempat tangannya mendarat berfluktuasi. Riak energi yang menakutkan segera menyebar, sebelum mengguncang dinding tebing di samping dan membentuk garis retakan. "Kamu siapa? Tunjukkan dirimu." Kaki Medusa menekan udara kosong. Baru setelah itu dia melepaskan kekuatan itu. Wajah cantiknya menjadi dingin saat dia berteriak. Teriakannya baru saja terdengar ketika kekuatan isap aneh tiba-tiba muncul. Xiao Yan yang tidak sadar segera meninggalkan tangan Medusa mengikuti suara robekan kain. Akhirnya, dia diterima oleh sosok manusia ilusi dengan cara seperti kilat, saat dia jatuh sebelum mereka berdua bergegas menuju langit. "Ratu Medusa, kamu perlu bertanya apakah aku yang lama ini setuju sebelum kamu dapat mengambil nyawa muridku." Teriakan tua itu seperti guntur, menggelegar yang bergema di langit. Kekuatan spiritual yang kuat, bahkan menyebabkan seorang ahli seperti Medusa mengubah ekspresinya. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 24. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.